Ibu ini bisa menjadi seperti ini kan pasti ada peranan orang tua gitu ya Bu ya. Bisa menjadi Ibu Risma yang seperti ini, tegas, galaknya juga iya. Seperti apa sih Bu dididik oleh orang tua? Ya, saya diajarkan disiplin. Pernah Bu dimarahi oleh orang tua karena Ibu nggak disiplin? Ya sering, ya sering, sering lah. Tapi saya bandel. Nah, kami memiliki cuplikan beberapa foto-foto mungkin ya, kumpulan-kumpulan foto berikut ini. Setuju nggak kalau dibilang mirip ini berdua nih? Ya nggak Bu? Mirip ya Bu dengan Ibunda? Iya. Apanya tuh Bu? Kalau sifat-sifatnya? Ya, yang jelas kalau saya sifat keras, saya kan nurun bapak. Oke. Tapi kalau merhatikan orang, saya nurut ibu saya. Nah Iya. ini fotonya ada di belakang nih Bu. Sedang apa ini? Fotonya tuh sedang Ini masuk sungai saya. Jadi saya masuk sungai. Waktu itu sakit kalau nggak salah saya masuk sungai. Terus? Ini ibu saya mau ke Surabaya. Saya dari Kediri mau ke Surabaya kalau nggak salah Lebaran. Kita mau ke Surabaya. Di jalan terus turun di sungai itu. Yeah. Kalau tadi yang sepedahan juga Ibu ketawa itu yang sepedahan. Yeah. Kenapa Bu? Ini saya tuh jadi pemimpin sepedaan ini, sepeda hias. Nah, itu saya ingat ceritanya karena apa? Kan saya sempret untuk lurus, kan ada berapa kali sempritan itu lurus. Nah, itu yang saya pimpin marah-marah, jalannya jelek suruh lurus terus. Makanya saya ingat ini. Oke, terus kemudian tadi ada foto lagi nih yang mungkin nggak semua orang percaya kalau ini Ibu Risma. Iya. Ternyata nari juga ya Bu ya? Iya, nggak ada yang percaya tuh saya juga. Saya suka nari, dikiranya misalnya marah-marah. Sampai usia berapa nari Bu? SD, karena saat itu saya nggak boleh gerak terlalu banyak, sehingga saya kemudian nari. Jadi kalau saya sempat jadi suruh jadi asistennya guru nari gitu. Karena memang saya nggak boleh gerak banyak gitu. Nah, tiap kali 17 Agustus gitu saya nggak berhenti, tiap malam pindah dari sini tampil ke sini, tampil sehari kadang-kadang 2 kali gitu tampil. Padahal nggak gitu. boleh. Boleh kalau nari yang olahraga kayak gitu, yang fisiknya terlalu Mhm, banyak gitu mhm. nggak boleh. Mhm. Tapi begitu saya sembuh sakit SD kelas 6, saya langsung ke olahraga. Jadi saya lupa terus narinya. Jadi ke basket, voli, lari kayak gitu. Tadi Ibu mengatakan tegasnya itu dapat dari disiplinnya dari Oh, ayah. iya. Pernah dimarahi tadi Ibu juga mengatakan Oh, iya, iya. iya. Itu Ibu berlakukan juga disiplin itu untuk keluarga anak-anak Bu. Iya, ya saya sampai sekarang masih seperti itu. Jadi diajarkan memang bapak saya selalu datang di kantor lebih paling pagi. Kemudian ibu ngajarkan meskipun kami libur, kalau bapak ke kantor kita harus ngantar bapak. Jadi sampai sekarang juga terbiasa saya pagi. Ima, ini yang pertama ya. Boleh dikenalkan Bu? Iya, ini anak saya yang utama. Mas Fuad kenapa terharu ketemu Ibu?
Ya terharu ya. Gimana ya? Mama itu ya the best lah kalau saya ngomong itu. Ya apa namanya? Saya ya benar-benar ya seneng, bahagia punya mama seperti ibu. Sering Dia- komplain nggak? Dia besar sendiri, jadi saya nggak ikut besarkan, dia besar sendiri. Maksudnya besar sendiri itu karena ibu Iya, sibuk sekali. saya tinggal terus gitu. Rasa apa saja yang Mas rasakan sebagai putra sulungnya Ibu Risma ini? Walaupun tadi dikatakan oleh Ibu besar sendiri. Ya emang seperti itu sih sepertinya. Ya walaupun apa namanya emang kalau saya terus terang karena kalau misalnya saya lihat dibandingin sama teman-teman saya, ketika saya mungkin main ke rumah teman saya itu emang perlakuannya orang tua teman saya ke teman saya itu emang berbeda. Cuman dari saya itu saya juga bersyukur, saya juga harus mengerti bahwa mama saya ini bukan punya saya pribadi dan adik saya, tapi juga milik warga Surabaya gitu. Jadi saya harus memahami seperti itu. Saya juga nggak tahu apa namanya kondisi dia, kadang juga apa namanya ada perasaan bersalah gitu. Tapi terus saya terus ingat sumpah saya gitu, bahwa sumpah saya tuh tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi sumpah saya kayak gitu. Jadi terus saya lupa. Bahkan di doa pun dia lebih belakangan. Saya doakan warga Surabaya dulu, baru doakan dia. Karena itu dalami sumpah saya gitu. Jadi kalau saya doakan warga Surabaya dulu, baru saya doakan dia. Ya saya takut salah gitu karena saya sumpah gitu. Mbak tahu ya, ada dulu pernah kejadian. Saat itu saya buat kebijakan itu. Nah kemudian saya diancam dibunuh. Nah kan terus saya ngomong sama sopir saya, aku siap mati gitu. Saya siap mati gitu. Terus saya tanya sopir saya, kamu siap mati? Saya siap, katanya sopir saya. Saya tanya ajudan, kamu siap mati? Siap. Nah kemudian apa yang terjadi? Saya diancam lagi. Saya tahu kalau kamu kuat, kamu tidak takut mati. Tapi kalau anakmu saya bunuh gitu, maka kamu akan tahu rasanya gitu. Terus saya nitip ke dia. Terus saya jelaskan bahwa mati hidup itu bukan di tangan seseorang, di tangan Tuhan. Nah, terus mereka mengerti semuanya. Nah, pas ada telepon gitu, anak saya yang kecil diancam begitu, tak bunuh kamu. Anak saya jawabnya gitu. Anaknya saya, aku nggak takut karena mati hidup bukan di tanganmu. Dia jawab persis seperti yang saya sampaikan. Waktu itu pernah dikumpulkan untuk mengatakan Pamit. bahwa ya pamit, pernah. Iya, pernah. Apa? Reaksi Mas Fuad apa? Ya kalau dalam hati aslinya ya nggak rela sih Mbak, kan gimana ya namanya orang tua anak ya masa rela kalau orang tua nanti kenapa-kenapa. Cuman ya mama kan orangnya juga keras dan juga udah ngomong seperti itu, ya mau nggak mau ya udah rela seperti itu. Ternyata dalam Saya hatinya pengen- nggak rela, Bu. Dalam hati. Saya tahu mana mungkin dia rela, tapi kan saya harus nyampaikan itu supaya kalau memang ada kejadian benar gitu, mereka sudah siap gitu, minimal ya nggak 100% gitu, minimal 25% lah ya. Iya. Mereka sudah tahu seperti Iya. itu. Biasa saya suka ke aneh-aneh gitu. Ah. Saya ke tempat lain sendiri. Terus saya ditawar orang, saya lari.